Oke guys, perkenalkan aku Satya Zikra Rardian. Perkenalkan, nama saya Levi. Jadi hari ini kita mau mengikuti kegiatan nyantri yang berlokasikan di Dusun Delik, daerah Pujon. Jadi kita sedang menunggu tumpangan. Bisa lihat di belakang ada HIS Tom and Jerry buat kita ke Desa Delik di Pujon ya. Jadi kita bakal ketemu lagi di sana. Oke, ketemu di lokasi ya guys. Oke guys, kita udah nyampe di tempat nyantri. Jadi sekarang kita masih apa kita? Mau menunggu buat kumpul sama kelompok masing-masing biar kita ke rumah inang masing-masing ya. Oke, tunggu kita ya guys. Oke guys, jadi hari ini kita udah nyampe. Kita bisa lihat sekelilingnya, kita di pertigaan. Dan ini rumah kita guys. Ada Fatan, ada Danen, ada Lama, ada Lionel lagi makan. Terus itu di dalam juga masih ada anak-anak yang lain ya guys. Jadi habis ini kita mau kegiatan membantu lah ya, membantu yang punya rumah. Jadi Kayak bersih-bersih gitu ya? Ya, nanti kita bersih-bersih. Oke. Makan minum dulu ya. BTW, rumah inang kita namanya Bu Lili. Beliau seorang ibu rumah tangga dan memiliki 3 anak. Suami beliau merupakan pensiunan yang dulunya bekerja sebagai supir truk. Namun, semenjak Covid, beliau terpaksa untuk berhenti dikarenakan kesehatan. BTW ini kita tadi habis makan ya guys ya. Tadi kita udah makan siang disiapin sama Bu Lili. Beliau tadi siang itu masakin kita bakso, itu enak banget sih itu. Kita menemukan durian. Duren. Itu. Duren apa? Oh, iya. Duren apa nongko? Duren itu. Duren cilik. Terus kalau udah. Oke, lanjut. Sana. Oke, ini kita lagi mengunjungi salah satu rumah warga yang punya kandang ya guys. Ini ada sapi, ada kelinci juga. Oke guys, jadi kita hari ini udah selesai makan siang sama makan malam. Tadi siang kita dikasih sama ibu inangnya yang namanya Bu Lili, dikasih makan bakso. Itu baksonya enak banget, sama kayak bakso Malang. Terus ini barusan kita udah makan malam, makan maghrib sih. Menunya apa Levi? Tadi Levi masakin apa? Makan soto. Ah tuh, orangnya masakin buat kita. Habis semua ini makannya. Enak gak Levi? Rating. 10 bro. Asik. Oke, jadi kita habis ini persiapan sholat isya, habis itu wawancara buat tugas individu. Halo, masuk dari itu nyantri. Gimana Levi tadi malam tidurnya? Ingin gak kuat. Adem. Ada suara. Kuat. Pengen Ada suara. pengen boys adem banget. Terus kalau nggak salah tadi malam ada yang lindur ya? Siapa itu Levi? Harus. Biasanya sih nyekel HP. Loh, lama. Jadi kegiatan kita hari ini mau kerja bakti. Habis kerja bakti itu ada dolanan bareng. Itu memainkan perlombaan tradisional bersama masyarakat setempat. Jadi ketemu nanti waktu kita dolanan.
kita mau Day jalan. 3 nyantri. Jadi kita hari ini ngapain lagi? Kita apa ini? Kita mau jalan ya. Kegiatan Eksplorasi. pagi hari ini. Yes, eksplorasi. Sampai jam berapa kira-kira? Siang lah ya, jam 11-12. Oke. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke Telaga Madiredo, salah satu tempat yang terkenal akan keyakinannya menurut warga sekitar dan juga sebagai destinasi wisata dari vlog kita kali ini. Kurang lebih butuh 30 menit lah ya buat nyampe ke Telaga Madiredo ini. Jadi kita bakal ke kandang guys, bersama Satya, bersama yang lain juga nih. Oke guys, kita bakal ketemu di kandangnya lah ya. Oke. Bisa dilihat sendiri, ini adalah tanaman kentang. Terus tanaman kentang ini pakai pupuk kotoran sapi ya. Terus fungsinya itu biar menambah unsur hara tanah. Jadi kotoran sapi itu mengandung hara makro seperti nitrogen, fosfor, sama kalium. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan struktur tanah. Pupuk kandang sapi itu bisa memperbaiki tekstur tanah, membuat tanah lebih gembur dan tidak mudah padat. Terus meningkatkan daya serap air dan udara sehingga akar kentang bisa tumbuh lebih dalam dan lebih sehat. Selanjutnya adalah merangsang aktivitas mikroorganisme tanah. Pupuk organik seperti kotoran sapi dapat menumbuhkan populasi mikroba baik seperti bakteri, fungsi, ataupun actinomycetes. Mikroba ini membantu komposisi bahan organik dan melepaskan unsur hara yang mudah diserap tanaman. Yang terakhir adalah meningkatkan hasil panen. Dengan nutrisi dan struktur tanah yang lebih baik, umbi kentang itu biasanya lebih besar dan beragam. Terus kulitnya lebih halus dan tidak mudah pecah, dan jumlah umbi per tanaman itu selalu meningkat. Oke guys, jadi hari ini kita akan mengukur salah satu hasil panen. Jadi bisa kalian lihat di sini kentangnya. Nah, kita kan nggak ada penggaris, jadi kita pakai nemtek ya. Nemtek ini ukurannya tuh 5x10. Jadi kita ukur dulu panjangnya. Jadi panjang dari nemtek itu kan 10 ya. Jadi kira-kira panjang kentang ini bisa sekitar 11 sampai 12 cm. Nah, terus untuk lebarnya, karena lebar nemtek ini 5. Nah, ini kan lebih dari nemtek. Jadi kira-kira ini bisa sampai 6 sampai 7 cm. Oke, jelaskan. Oke, jadi saat ini kita udah di kandang ayam. Biar sedikit culture kita jelasinnya tentang ayam itu pakai bahasa Inggris lah ya. Mulai dari ciri-ciri, habis itu makanannya, habitatnya, kebiasaannya. So, the chicken is a common domesticated bird that lives close to humans and humans. It is one of the most widely raised animals in the world due to its usefulness as a source of meat and eggs. Chickens belong to the bird family Phasianidae and the species Gallus domesticus. Physically, a chicken has 2 legs, 2 wings, a short tail, and a comb on its head. Its body is covered with feathers that come in various colors such as white, brown, or black. Most chickens can only fly short distance because of their heavy bodies and small wings. The average weight of a chicken ranges from 1 to 4 kg depending on its breed. Chickens usually live in farm areas, village, and backyards. They prefer the dry place and build nests on the ground or in small wooden shelters provided by humans. Chickens can adapt easily to different environments as long as they have protection, food, and water. Chickens are omnivorous. They eat grains, seeds, insects, worms, small plants, and sometimes kitchen leftovers. People commonly feed them rice bread, corn, and mixed chicken feed to keep them healthy. They usually spend their day scratching out the soil to look for food. Chickens are social animals that like to live in groups or flocks. They are active during the day and sleep at night. A male chicken is called rooster, or in Indonesia, we say ayam jago, and it crows loudly in the morning. Like every morning, you can hear like sound like. Female chicken is called a hen,
and chill lays eggs in nests. Hens usually protect and warm their eggs until they hatch into chick. In conclusion, the chicken is a useful animal for humans. It provides food and is easy to raise. That is why chickens are found almost everywhere in the world. Oke, ini kita akan mengukur panjang dan tinggi ayam. Nah, di sini kita nggak bisa megang karena bisa dilihat sendiri ayamnya tuh galak banget. Dan kita tadi mau megang hampir dipatok. Jadi kita langsung ke intinya aja. Jadi jenis ayam ini tuh ayam kampung. Terus untuk yang jantan itu tingginya bisa dari 40 sampai 45 cm. Terus untuk panjang dari ayam jantan ini tuh 35 sampai 40 cm. Nah, terus yang betina itu untuk tingginya 35 sampai 40 cm. Terus panjangnya 30 sampai 35 cm. Jadi kesimpulannya panjang tubuh ayam ini tuh diukur dari ujung paruh sampai ujung ekor. Terus buat tingginya itu diukur dari telapak kaki ayam sampai punggungnya saat berdiri normal. Jadi itu aja. Okay, so now I will explain a farm animal. This is cow. So cows are large domesticated mammals that belong to the species Bostaurus. They are herbivorous animals that have been raised by humans for thousands of years for their milk and labor. Cows have strong and large bodies covered with short hair that can be white, brown, black, or combination of this color. So that cow has black and white color. They have 4 legs with hooves, 2 ears, 2 eyes, and long tail to drive away insects. One of their most distinctive feature is the presence of other in female which produce milk. Cows also have a large stomach divided into 4 parts, helping them digest grass through process called rumination. Cows are usually found in grassland, farms, and rural areas where they can graze freely. They adapt well to different climates as long as there is enough food, water, and shelter. Cows are herbivores. Their main food is grass, but they also eat hay, corn, and other plant-based feeds. Farmers often provide them with additional nutrition such as grain and minerals to support milk or meat production. Cows are reproduce sexually. The female cow, called a cow, gives birth to the one calf after pregnancy period of about 9 months. The baby cow, called a calf, drinks its mother milk until it can eat grass on its own. Cows provide many benefits to humans. They produce milk which can be processed into cheese, butter, and yogurt. Their meat is an important source of protein. Their skin is used to make leather goods, and their dung can be used fertilizer or biogas. In some cultures, cows are also considered sacred animal and play important roles in traditional ceremonies. Cows are one of the most useful animals for humans. They not only provide food and material, but also contribute to the agricultural, economy, and cultural life in many parts of the world. Hubungan atau sikapnya anak-anak, saya mohon maaf ibu. Tulang ingatan nggih, menawi wonten pati ibu nggih, ibu diskusi kuwata mengenai makanan, mengenai tempat. Nggih, nyuwun diskusi kuwata teman-teman, anak-anak jadi anak soleh. Amin. Kenang-kenangan dari kami semua. Di Pura Kali Rencarengkan melalui rapatan harapan ya lagi banget ini sopo ya. Ayo. Dua porsi, 3 porsi ya. 2 porsi betul. Jadi silaturahmi, gitu. Empat nyantri. Jadi terakhir nyantri. Jadi kita udah kembali ke SMA BSS dari nyantri di Pucon. Ya, capek guys, sudah ngantuk, mau pulang, belum dijemput. Nah, jadi kita lagi nunggu jemputan orang tua buat pulang ke rumah masing-masing. Dengan ini vlog kita udah selesai selama 4 hari lah ya. Yes. Ketemu di, mungkin kalau ada vlog selanjutnya kita sekelompok ketemu di saat itu juga. Oke.